Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan rahatul ma'azzam yang makaram kuragung pan sahabana masyadid syamus sahib al-fattaj al-arifin ada Allah tala'in al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung para sahabat mengutip sebuah ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus para rasulnya, para utusannya dengan petunjuk. Jadi bekalnya itu adalah al-huda, petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah mengutus rasulnya, Allah mengutus utusannya. Siapa utusannya ini? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan juga wakil-wakil beliau. Siapa wakil-wakil beliau? Siapa wakil baginda SAW? Yaitu para syekh mursyid. Apa tugas beliau? Yaitu untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada kita yang batinnya ini sering gelisah di dalam kehidupan ini, sering takut, sering cemas yang disebabkan oleh kesedihan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Lalu apa petunjuk agar batin tidak gelisah? Petunjuk itu adalah zikrullah. Wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah telah menunjuki cara-cara untuk berzikir itu. Jadi zikir merupakan petunjuk yang dibawa oleh sang utusan. Bangsa Ba'anom di dalam kitab beliau Miftah Sudur menjelaskan, al-akhdhu an syaikhin arifin billah amrun daruriyun fit tasawufi likasbil yakin. Memperoleh pembelajaran zikir yaitu an syaikhin arifin billah, dari seorang syekh mursyid yang arif billah, amrun daruriyun fit tasawuf, merupakan perkara yang sangat penting di dalam tasawuf, di dalam ilmu batin, di dalam proses pembersihan batin. Untuk apa? Likasbil yakin, untuk memperoleh keyakinan. Jadi keyakinan itu baru kita peroleh setelah ditasawufkan batin kita itu, dibersihkan batin kita itu. Kalau batin goplak, banyak sampahnya, kotor, tidak akan diperoleh keyakinan. Yang ada adalah keraguan-raguan. Makanya jalisu ahlal yakin, bergaulah kalian dengan ahli zikir yang beliau itu merupakan ahli keyakinan. Maka dengan bergaul dengan mereka kita menjadi yakin juga. Batin kita dibersihkan, maka kita pun kemudian menjadi yakin juga. Wa kullu bai'atin hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap bai'at atau talqin bahasa mudahnya, hasalat ba'da Nabi, yang diperoleh setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajdidun li bai'atihi sallallahu alaihi wasallam, merupakan pembaharuan bai'at kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita talqin, kita bai'at kepada Pak Abah Anom dan beliau adalah seorang syekh mursyid, itu sama artinya kita berbai'at kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal arifuna billahi nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam, dan para arif billah, para syekh mursyid itu merupakan wakil-wakil Nabi Muhammad SAW fi ta'limin nasi, di dalam mengajarkan manusia adabaddin az-zahirat wal batinah, yaitu adab-adab agama, baik adab-adab yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Jadi Bapak Ibu, para syekh mursyid, para arif billah adalah wakil-wakil baginda SAW yang akan memberikan petunjuk, hidayah, atau jalan-jalan terang penuh cahaya pada batin-batin kita yang seringkali gelisah. Batin yang gelap, bingung, tersesat di hutan belantara, di tengah malam gelap gulita. Wah, batin itu menjadi sangat gelisah. Ya mungkin disebabkan oleh trauma masa lalu, stres karena pekerjaan, karena pergaulan, karena persaingan, depresi, karena kekecewaan yang terlalu sakit, kekecewaan yang berulang-ulang dialami sehingga menjadi depresi, berhalusinasi, bahkan nanti berpuncak ada keinginan untuk bunuh diri, putus asa.
Batin-batin gelisah ini seakan-akan tersesat di tengah hutan belantara di malam gelap gulita. Kalau tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya petunjuk yang menerangi jalan batin itu, wah, batin itu akan berujung pada keingkaran pada Allah. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Nah, itu kalau batin itu terbiarkan tanpa petunjuk. Tapi kalau ada petunjuk, ada cahaya, ada jalannya, batin itu perlahan tapi pasti mulai beranjak dari hutan belantara yang gelap tadi. Tapi sekarang sudah ada cahaya, mulai menelusuri jalannya dan kemudian keluar dari kesesatan di hutan belantara itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu petunjuk, hidayah untuk membenarkan jalan-jalan batin, meluruskan jalan-jalan rohani. Dan ini tidak mudah. Batin gelisah, takut, cemas, penuh keraguan-raguan. Kadang batin itu suka dongkol, dengki, hipokrasi, kemunafikan, atau kesesatan-kesesatan batin rohaniah lainnya yang lebih parah. Ingatan itu kacau balau, batin itu seperti ombak pecah, sangat gelisah batin itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, membenahi kondisi batin yang tersesat ini, meluruskan batin yang gelisah ini, itu tidak mudah. Berbeda dengan yang zahir, adab-adab zahir. Adab-adab batin itu jauh lebih sulit ketimbang adab-adab zahir. Ucapan, mungkin ucapan bisa bagus, ucapan bisa manis, semanis madu. Perbuatan juga bisa baik, santun, penuh toto kromo. Apalagi kalau kita sedang di tengah banyak orang, di tengah perkumpulan khalayak manusia. Wah, itu ucapan dan perbuatan sangat terjaga sekali biasanya ya Bapak Ibu sekalian. Jarang ngomong jorok, perbuatan mesum. Tetangga kita bau misalnya di dalam perkumpulan itu. Ya mungkin ucapan dan perbuatan kita masih bisa kita jaga, kita kendalikan. Kita nggak ngomong, kok kamu bau ya? Belum mandi ya? Dari pasar ya? Bau badan kamu. Ya kita tidak ngomong, perbuatan kita juga baik. Tetapi pikiran kita, kadang-kadang pikiran kita bisa sangat jahat. Ya, orang ini belum mandi kok datang ke perkumpulan ini. Hus, pergi sana, jauh-jauh sana. Pikiran jahat. Guru Pengsabahanom di dalam kitab beliau mendauhkan, wal adabul batinah as'abu munalan minal adabil zahirah. Nah ini, adab-adab batin itu lebih sulit diperolehnya ketimbang adab-adab zahir. Kenapa? Li'anna tahtaju limu'atarikin khafiyyin bainal mar'i wa hawa nafsihi wa syaitanihi wa ghururid dunya al-khida'ah wa afatihil qalbiyah minal huqdi wal hasadi wal ujbi wal riya'i wal nifaqi wa ghairiha. Nah ini jawabannya. Kenapa adab-adab batin lebih susah diperoleh ketimbang adab-adab zahir? Karena adab-adab batin itu meniscayakan adanya pertempuran tersembunyi antara diri kita dengan hawa nafsu, juga setan yang ada di dalam diri kita itu. Ada pertempuran di sini. Juga di sana ada tipu daya yang menipu, memperdaya. Ada kerusakan hati, dongkol, dengki, bangga, pamer, hipokrasi, kemunafikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, batin tersesat ini tidak mudah dibenahi. Perlu petunjuk ilahi agar batin yang tersesat ini tidak tersesat. Jalan-jalan batin itu terbuka dengan petunjuk itu. Sehingga ketika jalan-jalan petunjuk itu terbuka, batin ruhaniah itu pun perlahan tapi pasti merangkak, berjalan, berlari, dan terbang. Dan keluar dari kesesatan itu menuju kebenaran yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah merasa gelisah, khawatir, cemas, ragu-ragu, atau lebih mudah lagi kita memeriksa keadaan batin kita itu di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Nah itu nanti akan bisa kita rasakan bagaimana kesesatan batin ruhaniah kita itu. Tawajuh nih misalnya barang 30 menit. Kadang-kadang baru sebentar, wah ingatan bawah sadar kita itu langsung menyimpang ke mana-mana. Pikiran ngablu, ngacaprak, ngalir, ngidul ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah ini berarti batin kita tersesat, ruh kita menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi apa itu jalan yang lurus? Ya zikir khofi itu tadi.
Nah, zikir hobi itulah jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi petunjuk Allah dalam hal ini adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kenapa zikir? Karena yang tersesat itu ingatan kita, batin rohaniah kita. Kalau gelisah itu pasti batin kita kemana-mana. Ingatan kita ngobrol, nggak caprak, ngalir ngidul. Batin itu goplah, maka kita gelisah. Ini namanya tersesat. Ingatan bawah sadar kita tersesat. Nah, zikir itu kan artinya ingatan. Karena memang zikir itu dikhususkan untuk membereskan kerusakan atau kesesatan ingatan bawah sadar. Jadi membenahi bawah sadar kita itu loh Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kalau kita duduk diam tawajuh yang lama, lalu ingatan bawah sadar kita langsung menyimpang kemana-mana. Pikiran ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, ke masa lalu, ke masa depan. Batin itu goplah. Nah, ini tanda batin tersesat, ruh kita tersesat. Maka kemudian ada zikir hobi. Nah, ini jalannya, tarekatnya agar batin rohaniah kita itu tidak tersesat. Ingatan batin rohaniah kita itu lurus di jalan yang lurus, di jalan-jalan zikir hobi. Kan zikir hobi itu ibarat perjalanan ya Bapak Ibu. Terus saja semakin fokus, kan semakin lurus perjalanan ingatan kita itu di jalan-jalan zikir hobi. Lagi asik tawajuh, batin tetap di zikir hobi. Ingatan batin teguh di zikir hobi. Di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Ini berarti ingatan batin rohaniah kita itu tetap berada di jalan yang lurus. Tetap di dalam petunjuk Allah. Tetap terbimbing berdasarkan petunjuk Allah. Jadi zikir hobi itu adalah petunjuk Allah. Tetaplah di zikir hobi, maka tetap di jalan-jalan petunjuk. Lalu 10 menit kemudian misalnya lagi enak tawajuh, menyimpang ingatan batin bawah sadar itu dari zikir hobi. Nah, ini berarti ruh itu tersesat, salah jalan. Apalagi kalau ingatan batin itu acak adut, macam ombak pecah. Wah, kacau balau. Ketika duduk diam tawajuh itu pikirannya kemana-mana, entah kemana. Susah sekali berkonsentrasi pada zikir hobi. Wah, ini benar-benar tersesat batin rohaniah itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau latihan meditasi tawajuh atau duduk diam tawajuh yang lama, tapi kita merasa batin itu kacau balau, kita sangat gelisah. Tidak hanya batin kita, badan pun kita mengalami psikosomatik dengan separah. Kepala kadang pusing, tangan kram, kaki kesemutan dengan sangat cepat. Nah, ini berarti batin kita itu sangat gelisah. Kita akan sangat susah untuk berkonsentrasi. Maka dengan kondisi batin yang demikian, maka sebaiknya kita ambil dulu zikir jahar. Karena ini wilayah zikir jahar. Kenapa keadaan batin kita itu kacau balau? Karena batin kita menyimpan sampah-sampah batin bawah sadar yang besar-besar dan dominan. Batin kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan kemarahan. Di dalam batin kita itu masih ada pendaman-pendaman trauma, pendaman kesedihan. Ada banyak macam sampah-sampah batin bawah sadar yang masih kita simpan di batin bawah sadar kita. Maka kalau keadaan batin seperti itu, ya sebaiknya kita ambil zikir jahar. Kenapa demikian? Karena zikir jahar itu tugas utamanya itu membersihkan sampah dominan itu. Untuk mendetoksifikasi racun-racun yang gede-gede, yang besar-besar, yang selama ini menggerogoti batin rohaniah kita. Mudah marah, mudah tersinggung, dan sebagainya. Jadi batin kita itu dirusak dari dalam oleh racun-racun yang terpendam di dalam batin bawah sadar kita itu. Maka zikir jahar itulah alat untuk mendetoksifikasi, alat untuk membersihkannya. Kalau ibaratnya batin itu berkarat, zikir jahar itulah yang akan mengkilapkannya kembali. Kenapa? Karena di dalam zikir jahar itu kan ada anasir zikir jahar. Dalam zikir jahar itu ada irama, ada musik, juga ada tarian zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada musiknya, ada iramanya, ada tarian zikir jahar. Nah, anasir zikir jahar ini Bapak Ibu sekalian sangat cocok sekali untuk batin yang gelisah. Sangat cocok sekali untuk batin-batin dengan sampah-sampah besar dan dominan. Karena kalau keadaan batin sangat gelisah, kita mengalami psikosomatik sangat parah, lalu memaksakan latihan duduk diam tawajuh yang lama,
wah bisa-bisa kita akan mengalami keadaan yang lebih parah lagi, psikosomatik yang lebih parah. Tidak akan mampu kita berkonsentrasi di dalam duduk diam tawajuh yang lama selama batin masih menyimpan dendam, trauma, atau pendaman-pendaman sakit hati lainnya di gudang batin bawah sadar kita. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam wal mukarrami qura agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.